Halo sahabat hobi di Indonesia, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja di tengah pandemi corona seperti sekarang ini ya. Nah, ngomongin soal hobi ini memang tidak ada habisnya ya. Ada hobi-hobi yang memang dilakukan sejak dulu hingga sekarang, tapi ada juga hobi-hobi yang baru muncul di tengah pandemi corona. Nah, di tengah pandemi kadang-kadang orang mengatakan ingin menjalani hobi itu sulit karena takut dengan virus. Tapi di rumah pun kadang-kadang kita bosan. Nah, kalau kalian merasakan hal yang seperti itu, tenang saja. Karena saya, Ivan Ramadhani, dan juga founder dari indohobi.id akan membahas tuntas untuk Anda. Wah, ini sudah ada nih. Halo Om Andi. Halo, Oh, apa kabar nih? baik. Baik, kayaknya Ya, segar sekali mukanya ya. ya harus selalu segar. Harus selalu segar Ya. dan juga semangat. Oke, sebelum kita bahas soal indohobi.id dan juga hobi-hobi yang ada di sekeliling kita akan kenalan dulu dengan founder indohobi.id nih. Om Andi boleh kenalan dulu? Oke, sebelum saya memperkenalkan diri, kebetulan hari ini bersamaan dengan launching indohobi.id, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmatnya, apa yang saya konsepkan dan saya perjuangkan selama ini bisa launching pada hari ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga saya atas dukungannya, terutama istri saya yang selalu mendukung apa yang saya kerjakan. Terus yang ketiga, terima kasih kepada seluruh staf, tim dari indohobi.id, partner saya di PT Indohobi Riji Pratama. Pokoknya kalian luar biasa lah. Luar biasa, jempol ya buat Ya. timnya Om Andi ya. Terus yang selanjutnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, teman-teman yang banyak memberikan masukan sehingga indohobi.id ini bisa lebih sempurna. Bisa lebih sempurna. Ya. Tentunya ke depan semoga terus berkembang ya Om ya. Pasti kita akan ada pengembangan untuk beberapa divisi dari indohobi.id ini. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Siap, siap. Oke, soal hobi emang banyak sekali ya di sekeliling kita itu yang ada hobi fotografi, ada hobi olahraga dan segala macam. Nah, kalau dari Om Andi sendiri, sebenarnya latar belakang untuk membuat sebuah platform indohobi.id ini itu sebenarnya apa Om? Jadi gini, ini melanjutkan dari perkenalan tadi saya ya kan. Saya ini orang yang mempunyai lumayan banyak hobi. Banyak hobi ya? Ya, hobi saya nggak cuma satu dua, mungkin kalau dihitung mungkin ada belasan lah. Belasan hobi ya? Cuma di sini saya nggak akan mengulas hobi saya satu persatu, tapi secara garis besar saya cuma ingin menjelaskan bahwa sebenarnya hobi itu ada dua macam. Jadi hobi yang utama yang sudah sekian lama kita jalankan dan masih kita jalankan sampai sekarang, ada juga hobi yang sifatnya sekunder, jadi ngikutin tren aja. Ngikutin Kayak sekarang, tren ya? contoh lagi tren sepeda, kita ikut hobi di sepeda. Dulu batu akik sempat booming, banyak lah ikan, terus tanaman juga sekarang ada aglonema apalagi booming, yaitu hobi-hobi sekunder sih. Ya, sekarang Betul. sepeda masih menjadi tren juga ya di Jakarta terutama. Menurut saya sih masih, dan bahkan dari beberapa teman yang juga di komunitas sepeda kayaknya masih lumayan aktif juga. Ya, sampai bengkel-bengkel sepeda saya lihat itu rame terus setiap hari ya. Ya, dan itu nanti akan ada di salah satu kategori indohobi.id, kita ada untuk iklan jasa servis apa. Jadi kalau para pelaku hobi ini ingin mencari tentang hobinya bisa mencari di situ. Bisa mencari di Ya, Indohobi ini. iya, Berarti ada memang iklannya. munculnya indohobi.id ini atas dasar Om Andi sendiri yang hobinya cukup banyak begitu ya? Ya, memang dari jadi awal saya membuat konsep tentang Indohobi ini karena memang hobi saya banyak dan saya melihat hobi ini nilai transaksinya juga besar, skupnya juga luas, dan apa yang saya jalani sekarang ini menjadi dasar saya untuk membuat indohobi.id karena saya lihat secara wadah online yang bisa memenuhi kebutuhan hobi saya masih sangat sedikit. Oke. Contoh di hobi itu kadang kita ada lelang, kita ingin transaksi dengan pihak lain di medsos, tapi transaksinya di luar, jadi belum bisa memberikan keamanan apa. Makanya di Indohobi ini kita ada semua di situ. Oke, jadi transaksi pun dilakukan di dalam platform indohobi.id Betul, ini ya. ya. Oke. Nah, hobi memang banyak. Kalau saya sendiri nih Om, saya suka sekali hobi fotografi. Ya. Jadi saya sering foto-foto di luar. Tapi memang sedikit kendala kalau lagi pandemi ini.
kadang-kadang kita parno gitu kalau misalnya lagi pengen keluar hunting foto segala macam. Tapi kadang-kadang bisa juga dilakukan dari rumah kalau untuk fotografi. Betul. Nah, hobi banyak, macam-macam. Kalau menurut Om Andi sendiri, sebenarnya hobi itu apa sih gitu? Kalau menurut saya hobi ya suatu aktivitas yang bisa memberikan si pelakunya itu sebuah kepuasan atau kebanggaan. Bahkan kebanyakan kalau saya lihat di hobi ini juga ada lombanya lah. Di situ itu bisa meningkatkan kreativitas si pelaku hobi, bisa melakukan eksperimen, bisa melakukan penelitian apa supaya dalam hobinya dia bisa memperoleh suatu kepuasan yang lebih, misalnya memenangkan lomba atau apa gitu. Semangat juga ya, tambah semangat buat Pasti. Kita di menjalani. masing-masing hobi itu punya suatu keasikan tersendiri. Bahkan kadang kalau kita tidak mengerti atau tidak mendalami sebuah hobi, kita tidak tahu seberapa asik sih hobi itu. Tapi begitu kita sudah masuk, ternyata banyak yang mesti dipelajarin. Banyak ilmunya juga Banyak di dalam ilmunya ya. juga, gitu. Iya, iya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak sadar kalau dia melakukan sesuatu hal, dia nggak tahu kalau itu sebenarnya hobi gitu. Betul. Tren-tren baru itu banyak muncul di tengah pandemi ini Om ya. Betul. Nah, contoh yang tadi saya bilang, skop hobi itu sebenarnya sangat luas sekali. Bahkan seperti yang tadi Dani bilang, banyak orang yang kadang bahkan nggak sadar kalau dia itu sebenarnya memiliki hobi. Nah, contoh kayak pernah ada teman saya bilang saya nggak punya hobi, tapi saya lihat dari sepatu dia ganti-ganti, kadang jam dia ganti-ganti, itu sudah salah satu kategori hobi. Kategori hobi. Jadi sepatu sneakers masuk dalam satu kategori hobi, koleksi jam masuk dalam satu kategori hobi. Gitu. Oke, jadi banyak nih teman-teman yang mungkin nonton video kita ini kadang-kadang nggak sadar ya kalau mengkoleksi jam aja sebenarnya itu udah termasuk hobi ya. Sebenarnya nggak cuma jam, kita berpakaian pun itu salah satu hobi. Jadi ada kategori fashion dan aksesoris pria, fashion dan aksesoris wanita. Jadi sebenarnya skop cakupan hobi ini sangat luas sekali ya. Nah, yang nonton video ini nih, kalau misalnya kalian masih bingung, kira-kira saya hobinya apa? Tapi mengkoleksi jam, mengkoleksi baju itu sudah termasuk salah satu hobi yang mungkin nanti kalian bisa temukan di indohobby.id. Oke, ngomongin Indohobby nih Om. Ya. Ini merupakan sebuah marketplace dan juga platform yang mungkin teman-teman bisa mencari segala sesuatu, baik itu yang hobi seni, olahraga dan sebagainya. Nah sebenarnya indohobby.id ini itu mencakup hobi yang bagaimana? Kategori-kategorinya itu apa saja? Apakah semua hobi bisa ditemukan di sini atau bagaimana? Jadi gini, indohobby.id ini adalah sebuah online marketplace yang bisa mencakup keseluruhan hobi. Jadi nggak cuma 1-2 hobi aja. Di sini ada lebih dari 80 kategori. 80, wah. Ya, karena hobi itu memang skupnya sangat luas. Sangat luas ya. Ya. Terus di Indohobby ini mungkin saya akan sedikit jelasin mengenai fitur-fiturnya. Selain marketplace itu sendiri, di Indohobby ini ada beberapa fitur yang spesial. Yang spesial, Yang spesial apa tuh? artinya mungkin di portal online yang lain belum ada. Dan itu saya memang konsepkan supaya apa, bisa memenuhi kebutuhan para pelaku hobi, supaya bisa totalitas lah dalam berhobi. Yang pertama itu ada klub hobi. Klub hobi, Ya, oke. klub hobi itu di dalamnya ada berita hobi, forum komunikasi, agenda event dan kopdar, terus ada galeri foto dan video. Dan itu kita bisa lihat masing-masing kategori. Misalnya kita hobinya bulu tangkis, kita akan bisa klik klub hobi yang bulu tangkis. Semua berita, komunikasi tentang bulu tangkis ada di situ. Oke. Nah, terus yang kedua kita ada iklan hobi. Iklan hobi. Ya, iklan hobi itu kita terbagi 3 jenis iklan. Jadi yang pertama arena, lokasi, dan toko. Jadi misalnya punya toko alat pancing bisa beriklan di situ. Punya lapangan futsal, pokoknya berhubungan dengan tempat. Oke. Yang kedua berhubungan dengan jasa, karena di hobi sendiri kadang orang punya barang hobi rusak, dia mau servis nggak tahu tempatnya di mana. Nah, dia Bingung bisa cari kemana situ, gitu. ya. Oh bisa cari di sini. Jadi Oke. di situ ada jasa untuk servis, jasa untuk rental, jasa untuk event, pokoknya yang berhubungan dengan jasa, termasuk kursus juga kan di hobi juga ada. Oke. Kursus pun ada berarti Ada, ya. karena hobi misalnya hobi musik apa kan ada kursusnya, ya kan. Jadi Terus nggak usah bingung-bingung mencari ya Om. Di sini ada semua lengkap ada, berarti. dan kita buat filter berdasarkan lokasi. Misalnya kita lagi di
Semarang, kita mau cari tahu oh di situ lokasi kursus musik di mana itu kita bisa cari. Bisa cari Ya, juga. dan yang terakhir untuk iklan hobi ini kita untuk jenis iklan produk. Oke. Produk-produk yang baru launching atau produk yang berhubungan dengan hobi ada di situ. Oke. Berarti Nah. memang bukan hanya orang yang mencari saja ya. Mungkin teman-teman ingin masukin produknya di indohobi.id juga bisa tentunya ya. Bisa beriklan di situ dan untuk sementara waktu ini kita masih kasih free. Oke, Ya. masih kasih free nih. Nah. Jadi buruan nih buat teman-teman yang nonton video kita nih kalau misalnya ingin masukkan iklan produk kalian, ini bisa langsung ke indohobi.id. Ya. Terus fitur selanjutnya saya lanjutin, kita ada lelang hobi namanya. Karena saya sendiri lihat banyak di sosial media itu banyak lelang produk-produk hobi dari grup-grup hobi, misalnya kayak batu ake apa itu. Cuma mereka biasanya transaksinya di luar Di luar sosial platformnya media ya. itu. Oke. Jadi kadang ada orang sudah ngebit, terus dia hit and run nggak bertanggung jawab. Tapi kalau di Indohobi ini benar-benar dari awal proses sampai akhir, misalnya ada komplain apa, itu tersistem semua. Jadi Di dalam- bisa memberikan suatu keamanan, Ya, baik dipastikan untuk penjual aman. maupun untuk pembeli. Oke, Gitu. jadi tidak mungkin ada penipuan-penipuan di platform indohobi.id ini Seharusnya berarti, nggak Om, ya? ada, karena kita untuk mengikuti lelang pun kita ada namanya deposit. Nah, deposit itu nanti akan kita ambil dari saldo Dana, karena kita di indohobi.id ini kita ada kerjasama dengan Dana untuk dompet digitalnya. Oke, jadi bisa lewat Dana pembayarannya Ya. begitu ya? Terus yang fitur selanjutnya kita ada sentra hobi, yaitu untuk penggabungan brand-brand mulai dari UMKM sampai brand-brand terkenal yang berhubungan dengan hobi. Terus fitur yang terakhir kita ada Indohobi Escrow Service. Oke. Nah, Indohobi Escrow Service ini tujuannya untuk transaksi di luar hanya dengan menggunakan WA. Jadi misalnya ada pembeli dan penjual punya nomor WA-nya, salah satu mengerti tentang Indohobi Escrow Service, dia bisa mendaftarkan di Indohobi Escrow Service agar transaksinya bisa aman, bisa ke tracking sampai mana, sampai semua selesai baru pembayaran itu akan diteruskan ke penjualnya. Ke penjualnya. Ya, Jadi betul. memang dipastikan aman semua Aman. transaksi Ya. di indohobi.id ini. Oke, sekarang banyak teman-teman yang menjalani hobi di tengah pandemi ini seperti yang saya bilang tadi tuh kadang-kadang parno gitu mau Ya. keluar, takut segala macem. Nah, kalau Om Andi sendiri sebenarnya bagaimana menyikapi hobi-hobi yang mungkin agak sulit dilakukan di luar tapi sebenarnya bisa juga loh dilakukan di rumah. Kalau Om Andi melihatnya seperti apa? Ya kalau saya sih selama pandemi ini memang kan jarang keluar. Jadi banyak saya melakukan aktivitas di dalam rumah dengan melakukan beberapa hobi yang memang bisa dilakukan di rumah. Contoh misalnya Yeah. kita memelihara ikan cupang. Yeah. Terus kita memelihara tanaman atau bahkan melakukan apalah yang kira-kira foto-foto di rumah, kadang juga iseng bikin TikTok apa ya kan, itu kan salah sebuah satu hobi kreativitas lah, juga ya. Heeh. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan di rumah, tapi kita tetap produktivitas kita tuh tetap berjalan begitu ya. Betul. Oke. Tetapi saya juga ada dengar nih dari teman sekarang bahkan olahraga pun sudah ada yang virtual. Iya, betul betul. Jadi kayak sepeda, seperti teman saya tuh dia beli alat yang Iya. bisa dipasangkan di sepedanya dan dia bisa melakukan kayak kompetisi atau apa sepeda bareng santai dan itu benar-benar seperti real gitu. Real. Iya. Dan itu seru dari rumah berarti ya? Dari rumah, betul. Dan itu bisa dilakukan bersama-sama dengan sampai mungkin banyak orang sih di situ. Oke, Ya. jadi memang di tengah pandemi itu kita harus tetap produktivitas dan kreatif ya, Ya. agar tidak bosan juga di rumah. Jadi banyak sekali hobi-hobi yang bisa dilakukan dari rumah dan kita juga tetap semangat melakukannya gitu. Jadi nggak bosan gitu. Oke, nah. Soal indohobi.id nih Om, ini merupakan platform baru yang semoga nanti kedepannya bisa menjadi sebuah platform yang digemari Ya, oleh para pehobi amin di ya. Indonesia juga. Ini pengembangan-pengembangan tentunya akan terus dilakukan begitu ya? Betul. Jadi kalau sekarang Indohobi sendiri kan online marketplace. Sorry. Ya. Nah, sebenarnya saya juga udah menyiapkan divisi untuk offline-nya. Oke. Karena namanya hobi itu banyak berhubungan dengan lomba atau Event, pameran, iya. banyak event ya kan.
Terus di situ juga hobi biasanya berhubungan dengan merchandise ya kan, seperti mungkin t-shirt, kaos untuk komunitas. Biasanya orang berhobi ini suka kalau ada suatu identitas. Jadi dia kalau misal memakai komunitas misal mancing gitu, dia pakai gambar ikan, gambar mancing, dia kelihatan kompak gitu lah. Di situ saya mencoba untuk nanti membuat event-event, bahkan untuk mengelola untuk merchandise-nya itu. Ya, jadi Tapi ada di sisi lain juga saya lihat potensi dari bisnis hobi ini luar biasa. Jadi di beberapa tempat di Indonesia ini banyak produksi-produksi barang hobi yang saya lihat produknya itu bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. ya. Dan itu mungkin yang nanti juga akan kita kembangkan di situ. Oke, jadi sebenarnya barang-barang ataupun koleksi dari Indonesia itu juga menjadi barang yang bagus gitu ya untuk betul. teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan teman-teman di luar negeri pun. Nah, Indohobby.id nanti akan bisa ditemukan di App Store ataupun di Play Store ya. Ya, Nanti betul. mungkin teman-teman yang menonton video kita ini bisa mendownload ataupun bisa langsung mengunjungi website Indohobby.id, dan kalian bisa melihat berbagai macam produk-produk ataupun event-event yang nanti muncul di platform Indohobby.id. Untuk Om Andi sendiri nih sebagai CEO dan juga founder dari Indohobby.id, harapannya seperti apa Om untuk ke depan nanti? Kalau harapan kita dari tim Indohobby.id, yang penting kita kan mempunyai visi bahwa kita bisa menjadi online marketplace, salah satu portal online yang besar di Indonesia, dan kita bisa memenuhi semua kebutuhan orang untuk berhobi. Dan kita juga mempunyai misi supaya kita bisa menjadi wadah untuk komunitas hobi itu berkumpul, berkomunikasi, mencari info, bertransaksi yang saling menguntungkan. Pokoknya membuat hobi dan industri hobi di Indonesia ini semakin maju lah. Semakin maju gitu. Jadi ibaratnya nggak ada yang sulit lagi sekarang ya. Semua hobi itu bisa ditemukan di Indohobby.id ini. Betul. Ya. Oke. Om Andi, terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan dengan penonton kita. Jangan lupa untuk sekarang lagi promo ya berarti ya? Ya, untuk jadi di Indohobby.id ini kalau kita download nantinya di Google Play atau App Store, untuk user itu kita bisa mendapatkan beberapa kelebihan. Ya kan? Terus untuk pedagang sendiri juga mendapatkan VIP account secara gratis, jadi untuk promote semua masih free kita. Masih untuk iklan juga masih free gitu. Oke. Dan itu berjalan cukup lama nanti Mungkin kita akan lihat sampai 3 bulan ke depan. 3 bulan. Ya. Nah, masih cukup lama teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin masang iklan ataupun ingin membeli sesuatu juga, nanti bisa kalian temui langsung di Indohobby.id. Dan sebentar lagi kalian juga bisa download di Play Store dan juga di App Store. Jadi cepat-cepat sekarang, dan kita ini tambah semangat nih kalau misalnya teman-teman juga terus bertransaksi di platform Indohobby.id. Wah, terima kasih Om Andi, luar biasa loh. Semoga platform ini bisa menjadi salah satu platform yang digemari oleh masyarakat Indonesia, oleh para pehobi yang mungkin ingin membeli produk ataupun ingin berjualan. Terima kasih sudah menonton video kita. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Om Andi, terima kasih.